ada salah satu teman kalian yang punya pasangan beda agama dan ternyata kedua belah pihak keluarga itu fine aja. Terus mereka akhirnya menikah. Ngaruhnya apa tuh lo? Menurut gua nggak ada ngaruhnya ke kalian sih sebenarnya. Keuangan, seenggaknya ada satu masalah yang akhirnya bisa dihilangkan. Karena yang sering kecet beda agama, tapi menurut gua itu nggak mutlak. Kenapa? Banyak juga kok yang sehingga ujungnya cerai. Hari ini hari yang luar biasa mantap karena pembahasannya Yosogu luar biasa mencengangkan. Oke. Yang kali ini gue mau ngasih lihat ke lu dulu nih, karena kan gue belum kirim beritanya ke dia. Nih lo coba lihat. Iya. Wah. Enggak, mohon maaf, lu belum baca kayaknya. Lu belum baca udah wah. Clickbaitnya kan udah kena. Oh iya, clickbaitnya udah kena. Pendek gitu. Iya. Jadi PN Jaksel mengkabulkan pernikahan beda agama. Dadar. Terutama ini yang difokuskan adalah Islam dan Kristen. Dan gue nggak tahu ya, ini pengadilan negara itu kayak kenapa khusus di Jaksel? Maksudnya emang pengadilan negara di Jaksel atau gimana? Kalau menurut gue pengadilan negara itu kan kantor ya. Mungkin ada kantor cabangnya, alias franchise ya. Asik. Oh iya, mungkin ada. Mungkin ada gitu di Jakbar, Jakpus. BTW ini disclaimer dulu karena gua nggak tahu tuh pengadilan negara tuh kayak ada per bagian-bagian wilayah atau emang udah satu tok gitu. Ini luar biasa sih, gua pesan. Wow. Gua sih ya. Mau gimana ya? Nah, paling utama ini nih. Sebelum ini pendapat lo dulu gimana nih tentang berita yang wadidaw mantap ini nih. Tanggapan gua ya soal case ini aja. Case. Menurut gua ini oke lah. Abis nih, percaya nih kalau udah nonton abis. Alias gini, nya kenapa? Ini berarti kan bukan toleransi, bukan ada levelnya ya toleransi itu ya. Oke. Bagi gua toleransi itu ada levelnya. Nah, ini toleransi tingkat dewa. Tingkat dewa ini. Yang mana sudah bisa di mix kopi susunya. Seperti itu sih. Itu sadis sih. Gua kaget anjir. Ini mungkin gini. Kalau gue kan menurut gue ya gue oke, dan ini kecenderungannya ngarah ke wow, toleransi yang sangat dewa ya. Iya. Kalau lu sendiri tanggapan lu perihal berita yang ada ini? Yang pasti sih kalau menurut gua, pendapat gua ini BTW ini opini pribadi aja bro ya. Ini biasa. Udah paling deg-degan kalau bahasa agama gini. Kutunggu jawabanku. Main aman. Oke, menurut gue sih ini suatu terobosan baru lah. Terobosan baru yang gue nggak tahu ini bakal direalisasikan atau enggak sebenarnya. Tapi kalau pendapat gue sih, kalau gue sih nggak terlalu jadi masalah ya, karena gue karena jadi karena gimana ya? Ya begitu, ada terobosan baru, jadi toleransi ya mau gimana ya? Iya. Menurut gue sih ini nggak salah dan nggak benar, tergantung sudut pandang aja. Nah itu kata-kata paling aman, nggak salah dan nggak benar. Iya nggak salah. Menurut gue ya mungkin enjoy aja lah, karena itu kan udah dikabulkan. Kalau di berita tuh ya udah mau gimana? Ya ikuti aja lah prosedurnya. Ikuti aja. Ini omongannya agak susah di sini nih, sengit. Kita bertentangan sama otak hati kita itu. Bingung sama mulut juga, bukan jadi ya susah. Jadi agak susah ini mau gagap gitu. Betul. Tapi yang gue bingung kenapa pengadilan negara ini, terutama pengadilan negara yang kalau di beritanya sih yang itu gue dapat dari Volkatif itu sama Inviafek itu Jakarta Selatan disebutnya pengadilan negara Jaksel. Kenapa mereka sampai mengeluarkan tindakan dan mengkabulkan pernikahan beda agama, terutama di situ yang dikutip agama Islam dan Kristen. Kok nggak gini loh? Hey, tahan dulu, sabar. Kita belum ke pertanyaan. Sekarang menurut lu ini gimana? Why? Wah, orangnya tuh udah keluar tuh kayaknya tuh yang why. Why? Ya Si kan, Tretan Coki. Tretan mau di luar. Di luar sih Tretan. Di luar. Nah ini jadi kayak perbedaan agama juga tuh bahasa ini. Iya. Coki dan Tretan. Iya. Kalau gue sih gini ya. Kenapa alasan pengadilan negara? Mereka ini kan mengabulkan ya permohonan
pengadu pengabulkan. Jadi mereka ini mengabulkan permohonan antara dua sejoli, asik, dua sepasang kekasih yang ingin melakukan tindakan nikah, tapi berbeda agama. Nah, alias kalau yang gue lihat dari case ini adalah tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berbeda agama. Ya. Tetapi hanya kalau lu berbeda agama tapi ingin nikah, bisa. Ya. Oh. Ngerti kan? Jadi beda loh. Lu nggak diketokin, lu semua bisa nikah beda agama. Bukan gitu, tapi lu bisa ngajukan permohonan nikah beda agama. Dan tidak mewajibkan berarti semua orang nih harus atau bisa, enggak. Dan dikenakan denda sebesar 210.000 alias denda perkara ini ya. 210.000. Itu sih kalau menurut gue, jadi karena mereka gak bisa melarang juga. Oh gini mungkin ini mungkin kalau menurut dari kita aja, kenapa sampai dikeluarkan pengadilan negara mengabulkan seperti ini, mungkin karena ada faktor banyaknya mungkin permohonan ya. Ini mungkin aja banyaknya pasangan yang mungkin dari kedua keluarga itu nggak masalah, nggak terlalu mempermasalahkan soal agama, tapi cuman kan mereka, kalau yang gue tahu kalau nikah di Indonesia itu harus yang seagama kan, maksudnya emang yang gue tahu nggak bisa kalau beda agama. Sebenarnya gitu juga ya, kalau kita lari ke undang-undang perkawinan juga tidak menyebutkan nikah harus sama agama. Iya sih. Itu kita bisa cek aja di undang-undang perkawinan ayat 1 sama 2 itu ada hubungannya ya, alias ya cinta itu ya yang penting ada masing-masing percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, kepada Tuhan yang masing-masing. Jadi nggak ada tuh undang-undang atau hukum yang mengikat harus sama agama, alias mungkin ada tapi orang mentafsirkannya nikah harus sama agama yang sama gitu menurut hukumnya. Iya, menurut hukumnya, dan itu dari sudut pandang hukum ya. Iya, dan itu kalau nggak salah juga orang-orang tuh kayak lebih ke arah mewajibkan kalau untuk di acara pernikahan itu harus yang seagama, ngerti gak? Kadang kan ribet ya kalau dua budaya atau dua agama berbeda jadi satu, sebenarnya ribet. Yang satu gimana? Iya, yang satu gimana kan berbeda ya. Benar. Cuma mungkin karena banyak, kalau gue ngeliat nggak mungkin pengadilan negara mengabulkan tanpa adanya permintaan, nggak ada demand. Benar. Pasti karena ada beberapa pasangan yang berbeda agama, terutama Islam dan Kristen itu, dan akhirnya mereka mengajukan, mungkin cukup banyak, dan jadi makanya sampai dikabulkan permohonan itu. Kalau yang tadi gue deskripsikan atau gue jelaskan itu kan dari segi pandang hukum lah ya. Coba kalau sudut pandang agamanya, menurut lu gimana tafsirannya? Kalau ini dia paling wadidaw. Sebenarnya kalau dari agama ya, ini based on pengalaman lah, based on experience. Because experience kita itu selalu berbeda agama. Iya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman sih sebenarnya kalau secara agama ya, entah dari Islam, Kristen atau agama Islam Kristen lah, kita tertuju kedua ini. Tuh kenapa sih? Kan agamanya. Karena kan ini yang diperbahas diberitakan seperti itu, Islam dan Kristen. Sebenarnya mewajibkan untuk satu iman sih sebenarnya. Satu iman. Dari sudut pandang agama. Sudut pandang agama mewajibkan satu iman. Karena kan gini, kalau kita memiliki pasangan yang tidak berdoanya berbeda lah, berdoanya kepada Tuhan yang berbeda atau gimana, kan itu kurang bijak gitu. Jadi kenapa makanya di agama selalu menyarankan seiman, jadi biar bisa yang satu jadi imam, yang satu jadi apa gitu. Omongan gue udah kayak pemuka agama ya. Enggak. Damai, tenang, gue diam dan dengan penuh kedamaian, hati gue adem. Kurang lebih ya, tapi emang kalau secara agama sih emang ya begitu. Yang gue tau emang nggak memperbolehkan secara beda agama sih, beda kepercayaan, beda keyakinan. Lebih tepatnya ke satu keyakinan. Tadi siang kebetulan gue ngeliatin komen karena gue penasaran. Ngeliatin komen. Yang namanya berita begini nih, postingan berita begitu tuh di IG, di Instagram. Di Instagram. Pas gue bawa komen, wah gue udah siap-siap nih, dapat kejutan kan, gue pikir, wah anjir. Dan di komen-komennya sih, ya lo tau lah, banyak yang nggak setuju. Contoh, ini gue sebut-sebutin ya, yang mungkin nanti bisa taruh. Iya, lu tunjuk ya, ntar gue pasti, kan capek PR gue. Ya, kayak contoh, wah, nauzubillah min zalik atau apa,
hate boy. Agak. Oh iya, ada nyamuk. Oke. Gue mau tangkap nyamuknya nggak jadi. Iya. Contoh yang gue sempat ada lihat kalau gue nggak salah kayak Apa, kayak gitu? ini tanda akhir zaman atau apa. Minum dulu biar karena ini pembahasannya cukup deep dan berat gitu, bro. Oke. Ini tanda akhir zaman segala macam. Kalau nggak salah kayak hancurnya negeriku atau apa kayak gitu segala macam. Tapi itu kan yang kontra sama berita ini. Tapi kalau yang pronya ada. Yang pronya lebih kayak gini. Ini cowok atau cewek nge-tag pacarnya. Itu gue yakin pacarannya beda agama itu. Gue yakin pacarnya beda agama, Islam Kristen atau Islam Katolik. Kenapa sih selalu Islam yang udah lu sebut emang apa sih? Nggak ada apa-apa, Cuma cuman apa-apa gitu. Agama kan ada berapa biji? 6 gitu ya. Iya, 5, cuman 6. yang selalu jadi highlightnya kan highlight. Oke. yang selalu jadi highlight tuh Islam, Kristen, terus Katolik, baru agama Konghucu. Maksudnya yang sering dibahas ya sama orang ya. Jadi sebenarnya kalau di sini sebenarnya dibilang salah ya enggak, dibilang benar juga ya benar. Enggak benar juga. Jadi kita terlalu netral sih. Kalau gue sih gini ya, kalau menurut gue. Wait. Oke. Gue mengomentari apa yang tadi lu sebut perihal komentar di Instagram. Kita bahas dulu nih komentar nih. Jadi kalau menurut gue na'udzubillah min dzalik itu bukan urusan hidup lu, yang nikah itu siapa? Tapi sama umat harus saling mengingatkan, ente aja belum becus mengimamkan diri ente. Jadi menurut gue benahi diri, benahi kamar lu dulu, barulah benahi di luar kamar. Nggak usah, gue yakin tuh orang-orang yang kayak gitu kebanyakan yang munafik sih. Terus habis itu tadi apa lagi yang sebut yang kedua? Yang akhir zaman, lu malaikat sampai bisa ngeramal. Terus itu tanda-tanda akhir zaman. Emang ada tanda-tanda akhir zaman, pernikahan beda agama? Iya, nggak ada sih sebenarnya. Dan menurut gua kebanyakan orang-orang yang mengkomentar-komentar seperti itu, ini gua nggak membenarkan juga soal pernikahan beda agama ya. Cuma maksudnya yang komentar-komentar gitu biasanya itu orang-orang yang ngurus sendiri-sendirinya aja tuh belum becus biasanya. Itu gua akuin karena biasa gini. Kalau orang-orang yang contoh orang yang mendalami ilmu agama, dia melihat seperti itu, mungkin dia cuma ngomong dalam hati. Menurut gue biasanya, karena ya balik lagi lu mau menasehati, mengingatkan sih boleh, cuma kembali keputusan ke si pasangan tersebut. Makanya lu mau ngingetin sampai gimana pun, kalau pasangan mau menikah dengan beda keyakinan dan ternyata kedua keluarganya setuju dan fine aja, ya lu iya. Sedangkan ini orang bukan siapa-siapa dari bagian keluarga atau apapun, tapi bacot. Tapi netizen kan memang tugasnya seperti itu sebenarnya. Kalau nggak seru sebenarnya. Iya, kalau nggak seru sih. Jadi kalau di sini kalau gue sebagai ya gue ngeliatnya kayak gitu, kayak bahasanya lu ngapain sih? Ya udah gini sekarang. Kalau emang lu kan lu ujungnya kemana nih? Lu nikah kalau sama satu iman, satu agama, yang ngapain pusingin hal kayak gini? Karena ini kan nggak diwajibkan, nggak diharuskan. Betul. Ini gue setuju banget. Kenapa lu pada yang ribet? Orang pemerintah ngetok palunya ya kayak tadi lu bilang ada permohonan dulu. Nah kalau lu pada seiman ngapain kasih permohonan beda agama, Islam sama Islam, permohonan beda agama nikah, yang ada rugi minus 210.000. Oh, 210.000 banyak. Denda perkara akan tersebut 210.000. Ya buat apaan kalau satu iman? Iya. Lu praktisi yang nikahnya nanti satu iman atau yang mau udah nikah satu iman, ngapain pusingin sih? Iya sih. Gitu loh. Gini. Makanya gue mikirnya di sini loh, kayak lu kalau memang nikah, lu itu kan kependirian masing-masing ya, keputusan masing-masing. Cinta masalahnya. Lu kalau nikah beda agama ya udah gitu. Ya udah lagi. Lu kalau misalnya nikah sama yang seiman nih, gue peralat dulu nih ntar dikat. Lu nikah sama yang seiman, ya udah itu pendirian nikah sama yang seiman ya udah. Cuman kan gue yakin di dunia ini tuh orang punya isi kepala tuh beda-beda. Percaya deh, lu nggak bakal bisa nyatuin jutaan miliaran isi kepala orang yang menekankan lu tuh begini. Kan kita makanya tahu ada orang yang ilmu agamanya dalam banget, ada orang yang biasa-biasa aja, ada orang yang malah nggak terlalu peduli soal agama. Kita harus setuju itu karena apa? Kejadian di lapangan tuh seperti itu. Ada yang nggak terlalu dalam agama kok, gitu. Jadi ya kalau kalian emang maksud gua mau nikah seiman ya udah, pendirian aja kalian seiman. Ya orang-orang yang mau menikah nggak seiman ya selama mereka emang
oke fine aja ya, kedua-duanya ya udah why not gitu. Kalau dari agama, surga nerakanya urusan mereka, surga nerakanya urusan gua. Ya ngapain pusing? Kalau dari sisi agama kan nggak dibenarkan, cuman kan kita ini kan ceritanya karena pengadilan negara mungkin mendapat permohonan dari beberapa pihak gitu. Karena emang karena emang perihal undang-undangnya pun belum ada bener-bener pasti banget ngikat nikah itu harus seiman. Iya. Lu pro atau kontra nih sebenarnya di pihak ini? Kalau gue sih pro. Nggak butuh. Why? Oh. Kalau menurut gue pro kenapa? Ini bukan suatu ketok palu ya, kayak gue bilang tadi juga. Terus kedua, gue juga sebagai praktisi. Asik praktisi, bos. Terus ketiga juga, kan kalau kita bilang nikah itu banyak banget faktor-faktor yang nanti bisa jadi konflik. Agama, budaya, perilaku. Iya, agama nggak cuma agama, akhirnya, budaya ada loh. Terus keuangan, seenggaknya ada satu masalah yang akhirnya bisa dihilangkan. Karena yang sering kecet beda agama, tapi menurut gua itu nggak mutlak. Kenapa? Banyak juga kok yang seiman ujungnya cerai. Jadi ya makanya gua pro. Karena pertama udah nggak diharuskan, nggak ada kewajiban, based on permohonan, gitu doang, dan nggak ada dampak besar. Makanya gua pro. Kalau gini, kalau menurut lu choose. Anjir. Deng. Cuma kalau gue gini, gue sebenarnya pro juga. Why? Cuman gue mungkin ini kalian terserah mau berpendapat apa soal kita. Kan yang kita sampaikan di sini adalah opini pribadi. Semua orang kan bebas mau berpendapat apa. Lu juga tadi sampaikan berbagai otak. Iya, dan gue juga kita nggak minta kalian setuju sama pendapat kita. Dan yang apa yang kita sampaikan, kita juga nggak menjatuhkan pihak manapun, yang penting. Iya. Kalau gue gini, kalau gue sebenarnya kenapa sebenarnya gue pro dan nggak pro sebenarnya biasa aja sih. Kalau gue ya udah kayak ngerti gak sih, kayak gue nggak pro. Ayo bener enggak, gue lebih ya udah. Kenapa? Karena kalau secara agama kan memang harus tuh seiman ya, satu keyakinan kalau agama. Cuman kalau di realita gini nih, kadang ada pasangan, contoh cowok nih, dia ditempatkan di lingkungan yang dimana, contoh misalnya dia muslim, sebagai seorang muslim, ditempatkan di mana lingkungannya isinya umat Kristiani semua, gitu. Itu kan menjadi kendala gitu. Maksud gue kendala dalam arti kayak dia mau nyari pasangan juga. Betul. Bakal ke bawah dari segi ya sosial maupun budayanya. Sosial dan pasti budaya. Makanya kenapa gue sebenarnya dibilang nggak pro banget, cuman ya udah gue biarin aja. Kalau ada yang mau nikah beda agama ya silakan. Selama ini kalian yang lu pada yang nikah beda agama itu berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Betul. Lu kalau kawin lari itu baru gue nggak dukung sih kayak gitu. Karena capek. Lu mau kabur, lu pacaran aja kalau orang tua nggak setuju aja capek kok. Ya lu bayangin aja nih udah nikah lari, lagi belum madu. Lari. Kan capek nih. Iya. Kawin lari, baru lagi kawin gitu. Enggak dong, gitu. Ayo gitu. Itu keringetan kardio banget sih kayak gitu sih. Nah, gue bilang capek. Ya makanya menurut gue sih, karena kan isi kepala orang beda-beda, dan kita juga nggak tahu nih orang ini ditempatin di lingkungannya seperti apa. Selama nggak merugikan kalian, menurut gue nggak merugikan kalian. Emang nggak merugikan sekali sih itu. Iya, coba deh kita pakai akal sehat lagi, anjay. Kalau misalnya nih, kalian punya teman-teman nih di satu lingkungan. Ada salah satu teman kalian yang punya pasangan beda agama, dan ternyata kedua belah pihak keluarga itu fine aja. Terus mereka akhirnya menikah. Ngaruhnya apa ke lu? Menurut gua nggak ada ngaruhnya ke kalian sih sebenarnya. Karir hancur, hidup badesu, kayaknya enggak. Hidup gua hancur karena temen gua pacaran atau nikah sama yang beda agama. Anjir, menurut gua enggak. Nggak pernah ada itu sih. Cuman menurut gua juga susah sih sebenarnya kalau mau yang beda agama. Biasa orang tua tuh dari pihak keluarga tuh kadang nggak setuju. Ada sedikit banget yang nggak mempermasalahkan. Menurut gue ya itu kembali ke posisi keluarga kalian masing-masing, dan kalau punya pendirian tetap mau seiman ya silakan. Itu bagus, malah kan di agama bilangnya seiman. Cuma kalau kalian emang nggak seiman, ya lihat dulu. Ya apa? Nikah udah bisa kirim permohonan. Benar. Tapi lihat dulu situasi keluarga nih, kedua belah pihak keluarga.